dia yang sebenarnya punya inisiasi karena dia merasa katanya lulusan fakultas peternakan ini tuh sedikit yang jadi pengusaha gitu ketika lulus. Ya akhirnya dia menginisiasi untuk bangun bootcamp Vapet untuk ya mahasiswa. Gue kalau misalkan bisa berusaha, mungkin gue bisa bantu orang lebih banyak gitu, karena gue melihat orang-orang di sekitar gue ini kayaknya harus dibantu dan gue merasa capable untuk bantu orang-orang itu. Insya Allah ada gebrakan baru dari Vapet. Ada sate kuda. Bukan Bukan sate kuda, ada tungguin aja ada ya. gebrakan Oke, baru tunggu pokoknya ya. dari Fakultas Peternakan. Buat Informasi. teman-teman semua, di Puri kita sudah tutup permanen. Hai iPod Friends, balik lagi bareng kita di iPodcast, di IS Podcast. Bareng aku Muhammad Dia Faras dan partner aku ada Kang Fauzan yang bakal nemenin kalian semua nih ngobrol santai tapi penuh cerita hari ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas hal yang menarik banget dan pastinya relate buat mahasiswa, yaitu tentang kewirausahaan di Bootcamp Vapet. Dan pastinya kita nggak sendirian karena hari ini kita bakal ngobrol bareng seseorang yang keren banget. Ada Kang Fauzan nih. Kang Fauzan, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah sehat juga. Wah, keren banget. Akang Fauzan nih baru aja selesai dari Bootcamp Vapet ya tadi. Ya, dari atas tadi. Ceritain dong Kang. Akang ini angkatan berapa sih kebetulan? Aku dari Vapet angkatan 21. Angkatan 21. Angkatan 21 Wah, ya tadi. beda 4 tahun kita ya berarti ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal bootcamp nih Kang, banyak banget iPod Friends yang mungkin belum tahu sebenarnya bootcamp Vapet tuh apa sih Kang? Bisa nggak jelasin dengan cara yang gampang aja biar teman-teman tuh juga kebayang bootcamp Vapet tuh apa? Oke, sebenarnya bootcamp Vapet itu kantin, layaknya kantin pada umumnya aja gitu ya di Unpad. Cuman yang membedakan ya mungkin untuk skalanya gitu ya, lebih besar dan sebenarnya dibangunnya bootcamp itu ya buat naro ini sih produk-produk mahasiswa Vapet yang mau berwirausaha gitu. Jadi kayak ada sate taichan, sate yang pedas manis, sate kelinci, susu dan yogurt itu dari anak-anak Vapet gitu yang gitu. pada berwirausaha kayak gitu. Keren banget ya guys ya. Nah, kalau ngomongin soal awal mula nih Kang, siapa sih yang pertama kali punya ide buat ngadain bootcamp Vapet ini dan kenapa akhirnya milih lokasi yang sekarang? Oke. Kalau yang punya ide pertama kali itu ada namanya dosen, Pak Acuy. Namanya itu Pak Acuy atau Pak Mansur. Ya, dipanggilannya Pak Acuy gitu ya. Dia yang sebenarnya punya inisiasi karena dia merasa katanya lulusan Fakultas Peternakan ini tuh sedikit yang jadi pengusaha gitu ketika lulus. Ya akhirnya dia menginisiasi untuk bangun bootcamp Vapet untuk ya mahasiswanya ini berwirausaha. Dan kenapa lokasinya di situ? Ya we try new experience mungkin ya, makan sate sapi di depan kandang sapi. Try experience. Gitu. Ya. Oke. Terus kalau Akang sendiri nih, apa sih alasan utama pengen banget ikut berkontribusi dan ngelola bootcamp Vapet? Karena pastinya nggak mudah, butuh komitmen juga. Jujur aku suka banget ini sih. Aku cukup senang dalam berwirausaha gitu ya. Senang apa ya? Senang dicari uang lah. Tapi yang seru-seru aja gitu. Kayak ini kalau ada konsumen datang gitu ya, ini senang banget. Dia beli makanan saya, dia beli produk saya, itu saya senang banget sama ya ikutan ke bootcamp Vapet Unpad gitu. Saya juga kalau jadi Akang senang sih kalau dibeli begitu. Itu dia. Nah, selama ikut dan ngelola bootcamp ini, ada nggak momen dimana Akang jadi ngerasa, wah ternyata bidang peternakan tuh luas banget ya, kayak ngelihat sisi lain yang sebelumnya belum pernah disadarin gitu? Jujur iya banget lagi. Iya banget ya. Pandangan lebih terbuka gitu tentang peternakan, karena yang saya pikir kerja di peternakan nanti gitu ya setelah lulus, sebelum saya ketemu bootcamp gitu ya ujung-ujungnya di kandang. Kalau nggak di kandang ya ke yang lain juga jadi ternak biasa gitu itu, kan. Itu dia dan itu pun jujur perlu modal yang besar gitu kan. Benar. Tapi setelah saya lihat bootcamp, ternyata ada nih hilirnya di bagian restoran gitu kan. Ya yang mana saya bisa belajar manajerial stock, saya bisa bikin flow kerja dan sebagainya lah. Itu jadi ke bootcamp nih ya cukup banyak pandangan-pandangan baru di Fakultas Peternakan ini ya tentang lapangan pekerjaan sih, kayak gitu. Akang sendiri di bootcamp ada bagian apanya? Ada manajer atau? No, saya bukan manajer. Sebenarnya fokusnya di konten kreator aja. Konten kreator, di bagian bikin konten sebagai admin IG, TikTok dan sebagainya. Saya pernah lihat Akang juga sih di IG, di TikTok. Itu dia. Oke.
Nah, kalau ngomongin soal kesibukan nih Kang, pasti Akang juga masih punya tanggung jawab akademik kan. Gimana cara Akang menyeimbangkan antara kuliah dan ngelola bootcamp Puppet? Gini sih, kalau yang saya pelajari ada kuliah, waktu tidur gitu ya, dan ya bootcamp atau kerja gitu ya. Ya kita mau dapat kuliah yang bagus tapi istirahat yang cukup, kita harus mengorbankan bootcamp ini atau pekerjaan kita gitu. Kita mau dapat pekerjaan dan istirahat yang cukup ya kita harus mengorbankan kuliah kita. Kita mau kuliahnya bagus dan bootcampnya atau kerjaannya bagus gitu, kita harus korbanin tidur kita sih, kayak gitu. Setuju sih, benar. Ya. Ada yang salah satu dikorbanin ya? Yap, betul. Oke. Terus aku penasaran juga nih Kang, dalam proses jalanin bootcamp Puppet pasti ada aja tuh perbedaan pendapat antar pengelola. Nah, gimana caranya justru perbedaan itu bisa jadi kekuatan buat ngembangin ide-ide baru atau strategi yang lebih kreatif? Kalau misalkan perbedaan pendapat sih sejauh ini bukan yang seperti dijudge ya, kayak udah kita gini enggak, tapi kita itu semisal ada pendapat yang sekiranya ini kayaknya bisa ditahan dulu deh gitu ya. Itu kita akan bilang kalau misalnya kita tahan dulu deh itu kita harus bisa step by step nih kalau misalkan mau do something yang emang tujuannya itu ternyata sama gitu. Tujuannya sama. Iya, kayak gitu sih Kak. Oke. Nah, masih nyambung nih Kang. Dari perbedaan pandangan tadi ada nggak contoh ide atau strategi kreatif yang akhirnya muncul gara-gara adanya perbedaan pendapat ini? Ada. Itu tuh kayak semacam apa ya, kolaborasi ya. Disebutnya mungkin kolaborasi ide gitu. Kalau dibilang perbedaan pendapat ya pasti ada aja yang namanya suatu pekerjaan gitu ya. Cuman itu gimana lagi kita nanggepinnya sih, kita bisa more calm ya. Alhamdulillah sehingga pengambilan keputusannya juga lebih tenang gitu. Wah, keren banget. Oke. Nah, tadi kan kita sempat bahas tentang tempat makan berbasis hasil ternak ya kan. Nah, dari pengalaman ini ada nggak sih wawasan baru yang paling ngaruh ke cara Akang berpikir sebagai seorang calon kewirausahaan? Yang namanya produk peternakan ya. Kalau misalkan cara berpikir baru gitu ya. Saya lebih belajar ini sih. Saya lebih banyak belajar tentang manajerialnya gitu ya. Secara manajerial stok, secara flow kerja itu yang paling saya lihat gitu. Dan sorry tadi apa tambahan pertanyaannya? Pertanyaannya wawasan baru yang paling ngaruh ke cara Akang berpikir sebagai seorang calon kewirausahaan. Wawasan baru ya itu mengenai manajerial stok dan flow kerja itu paling berpengaruh dalam saya ketika akan berwirausaha gitu ya. Karena itu benar-benar itu kan key activities kita gitu. Itu sih yang paling ngaruh ke saya ketika saya masuk ke bootcamp. Oh ternyata begini cara ngatur stok, oh ternyata begini cara kita ngatur flow kerja, punya pegawai dan sebagainya, kayak gitu sih paling. Oh gitu. Nah, Akang jadi content creator sendiri udah apa? Baru 2 bulan. 2 bulanan gitu. Tapi lihat-lihat kontennya rame juga gitu. Alhamdulillah. Dalam 2 bulan ini lagi FYP terus. FYP terus bener. Sama TikToknya. Kalau kapan-kapan ntar kita abis ini kita boleh bertualan lah ya. Gas. Boleh banget. Boleh banget. Untuk pendiri bootcamp Puppet sendiri ada nggak sih Kang perintisnya gitu? Ada ya, tadi itu salah satunya Pak Mansur. Kalau mahasiswanya siapa tuh? Mahasiswanya ada namanya Kang Arif. Kang Arif dia itu sekarang jadi manajer produksi di bootcamp. Kayak gitu. Bootcamp sendiri tuh dari tahun berapa sih Kang? Kita nanti 10 November genap 2 tahun. Genap 2 tahun. Berarti baru ya ini ya? Baru 2 tahun kita. Terus 10 November. Saya kira dari 2017 bukan ya? Enggak selama itu, kita baru gitu. Baru berarti ya. Keren juga. Kalau ngomongin pengalaman pribadi selama ikut bootcamp Puppet, apa momen yang paling ngebuka pandangan Akang soal makna sebenarnya dari semangat kewirausahaan? Kita bisa bantu orang lebih banyak sih. Kita bisa bantu orang lebih banyak dan itu benar-benar kena di saya dan teman-teman saya. Ya kebetulan aku ada produk ya Sate Taichan itu yang aku masukin ke bootcamp. Di situ tuh kita lihat ini orang tuh butuh gitu loh. Ini orang tuh butuh dibantu gitu. Untuk gitu. Sehari-harinya gitu. Dari situ sih. Itu yang paling ngena banget pengalaman pribadi aku selama berwirausaha sih kayak gitu. Keren sih. Nah, untuk bootcamp Puppet sendiri itu kan dia mempekerjakan para mahasiswa yang lagi magang atau dia karyawan dari mana? Campur sih kan. Campur ya kan? Kita campur, ada mahasiswanya, ada juga yang dari umum. Dari umum. Mungkin juga
kita full dari mahasiswa karena kan ya mahasiswa ada kuliah kelas. Oh iya benar. Kita harus rekrut ya umum gitu ya dengan demand segitu besar nggak mungkin kita benar-benar full mahasiswa gitu. Iya benar. Itu di bootcamp Fapet itu semuanya ada sapi sama kambing berarti untuk menunya? Untuk menunya kita ada sate sapi, ada sate domba, sate ayam, ada kelinci, ada yang belum ada itu ya untuk ternak ya di kuda aja sih. Kuda nanti insyaallah ada gebrakan baru dari Fapet. Ada sate kuda? Bukan sate kuda, ada tungguin aja ada gebrakan baru pokoknya dari Fakultas Peternakan khususnya di kuda gitu ya. Di section kuda gitu. Oke. Terus apa namanya makanan paling enak menurut aku sih sate Marangi, bener gak sih Kang? Setuju kalau itu emang bintang kita. Bintang utama. Terus apa namanya kalau misalnya udah semester 2 nih kita dari mahasiswa baru sendiri itu boleh nggak sih kayak magang di bootcamp Fapet atau boleh dipilih banget. lagi? Boleh banget. Boleh banget. Wih. Karena yang penting di kita adalah silahkan kalian mau latihan berwirausaha atau kalian ya istilahnya mau mempelajari wirausaha restoran atau manajerial restoran gitu ya. Tapi tetap tanggung jawab kalian itu kuliah. Oh iya sih benar sih kuliah tetap. Kalian itu harus yang namanya ingat tanggung jawab utama kalian. Jadi jangan sampai karena kalian tergiur oleh uang gitu ya, mau cari-cari uang tapi ya kuliah kalian lepas, enggak banget. Oh gitu, ya paham. Nah terus untuk bootcamp sendiri deh, ini kan banyak apa namanya kayak kenapa sih nggak di Unpad gitu? Kenapa bootcamp Fapet jauh? Tadi kayak pertanyaan nomor 1. Kenapa ya tadi itu sih Ciparanji itu dulu sepi banget kan. Ciparanji itu dulu sepi banget. Saya itu tidur di mesnya itu. Saya ikut UKM di situ. Ciparanji itu sangat-sangat sepi gitu. Tapi ketika ada bootcamp dan kita mau coba kasih experience baru ke orang-orang dengan makan daging sapi yang katanya mahal. Ya tapi kita bisa kasih harga murah gitu. Kalian makan protein dari daging sapi tapi murah, ditambah lagi kalian makan daging sapi tapi depan kandang gitu kan. Oh iya benar. Itu sih yang menjadi apa ya? Unique point-nya mungkin. Unique point. Itu dia. I see. Oke. Terus nah dari perjalanan Akang di bootcamp Fapet ini gimana sih menurut Akang pentingnya membuka wawasan dari berbagai sisi untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan terutama di kalangan mahasiswa nih? Dalam hal wawasan berbagai sisi lah. Ya. Wawasan berbagai sisi untuk menumbuhkan semangat wirausaha gitu ya. Sebenarnya banyak banget sih kalau wawasan berbagai sisi ya, karena ada aja dari orang-orang tuh ya dia tuh mau berdagang gitu ya atau berwirausaha karena bisa kepepet masalah finansial. Oh iya benar, finansial. Masalah finansial, masalah ekonomi keluarga sehingga dia ada terpancing gitu ya. Ada juga yang dia merasa gue malu nih dapet duit orang tua mulu gitu, dari orang tua nih kayak gue udah cukup kayak gitu, gue harus cari uang sendiri itu. Ada juga kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi kenapa saya mau jadi seorang pengusaha, saya mau bangun legacy Kang. Saya mau bangun legacy untuk keluarga-keluarga saya, untuk saudara-saudara saya gitu loh. Saya mau bantu keluarga-keluarga saya mau bantu saudara-saudara saya, bahkan orang-orang yang dekat sama saya gitu ya. Itu sih tujuan saya tuh itu. Saya mau bangun legacy. Jadi insya Allah saudara-saudara saya, anak-anak saya dan keluarga saya nanti tidak bingung ketika memang saya jadi pengusaha yang sukses, dia hidup akan seperti apa. Gitu sih. Bener, plan untuk masa depan ya, keren banget. Oke. Kang, ada nggak sih niatan bootcamp Fapet tuh dibuka di cabang lain? Udah ada 2 ya? Ada di Puri. Tadinya ada di Puri, Kang. Tapi ini sekalian informasi buat teman-teman semua. Di Puri kita sudah tutup permanen. Mohon maaf banget. Kita sudah tutup permanen. Kita hanya buka 2 hari karena masalah lingkungan lah. Mungkin sudah rame di DAU. Ini kita sudah tutup dan masalah cabang. Kalau tadi Kang Kang Faras ini bilang Ciparanji jauh. Akangnya Fakultas Pertanian. Tungguin kita keliling Fakultas di Unpad, oke? Jangan lupa guys, tungguin kita keliling ya. Nah, terus kalau untuk inovasi menu itu ada nggak dari luar gitu loh? Inovasi menu sekarang itu sebenarnya dari
Fakultas Peternakan, khususnya di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak. Mereka itu sedang melakukan inovasi gitu. Kalau teman-teman main ke bootcamp, ada di showcase-nya itu di paling kanan gitu ya, samping showcase Coca-Cola dan sebagainya. Itu tuh produk-produk dari Laboratorium Teknologi Hasil Ternak. Ada yang namanya yogurt dan kefir. Nah, kefir ini kan salah satu produk olahan dari peternakan juga, yang mana kefir ini tuh mengandung gas. Nah, dari mengandung gas ini kita komplain lah, Kang, ini ada yang komplain kalau misalkan ketika dibuka gitu botolnya itu meledak gitu ya, karena sodanya itu gasnya itu berantakan gitu kan. Ya, ketika kita komplain, mereka riset gimana caranya menghilangkan gas ini. I see. Nah, ketika sudah hilang gasnya, ternyata warnanya tuh mecah, Kang. Mecah ya, warnanya. Kayak apa ya? Mungkin kalau Nutrisari dipakai susu kental manis gitu, itu kan warnanya mecah tuh. Atau jus yang ada airnya kan mecah. Nah, itu ketika mecah mereka lihat itu dan kita komplain gitu. Ya, mereka dari laboratorium itu cari riset lagi gimana caranya untuk tidak adanya ya pecah itu dalam botol dan tidak ada gas. Keren ya laboratorium. Selalu ada inovasi. Keren banget. Nah, terus apa namanya? Bootcamp Vapet bukannya saya pernah lihat ada di Bandung juga tuh. Di Bandung juga ada, informasi lagi buat teman-teman, di Bandung juga kita sudah tutup permanen lagi tutup. Ya, itu teh di dekat UPI itu teh. Dekat UPI. Oh, saya lihat kontennya kemarin di TikTok. Nah, kalau Akang bisa ngerangkum semua pengalaman selama di Bootcamp Vapet ke dalam satu pesan penting buat calon kewirausahaan muda di luar sana, kira-kira apa yang pengen Akang sampaikan? Boleh lebih pintar tapi belum tentu kalian lebih berpengalaman. So kalian coba tundukin dagu kalian ketika ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman. Dan jangan sombong lah, istilahnya jangan sombong. Kalian tetap harus ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman, tapi ya tidak menutup kemungkinan kalian juga kan lebih pintar nantinya. Seperti itu sih kok. Baik, setuju. Nah, kita balik lagi ke menu tadi ya. Untuk harga menu tuh. Harga menunya. Kenapa murah-murah? Iya, murah-murah. Kenapa murah-murah? Karena itu tadi stigma orang-orang mungkin makan daging sapi itu mahal. Iya. Kalau misalkan beli daging sapi ini mahal gitu kan, dan ya mungkin makan ada yang ya sorry gitu ya, ada yang cuma 1 tahun sekali ketika Idul Adha gitu kan. Di sini kita mau cari kita mau kasih tahu gitu, makan daging sapi itu murah kok. Kita makan protein tuh murah kok, enggak yang semahal yang dibayangkan gitu kan ya. Kalau misalkan ada yang tidak suka daging sapi, kita coba kasih daging ayam. Ada yang penasaran sama sate kelinci, ya kita kasih daging kelinci. Ada, semuanya ada. Benar-benar sih. Sate kuda ya ntar ya. Ya, sate kuda menarik buat dicoba. Terus kalau misalnya ada mahasiswa yang pengen mulai usaha nih tapi masih ragu-ragu, apa sih langkah yang paling sederhana buat mereka tuh bisa diambil sekarang juga gitu? Kalau tentang itu ya, itu saya lebih setuju nyebutnya itu ada keinginan, dan biasanya orang-orang tuh akan tergerakkan ketika ada keresahan sih Kang. Jadi oke, mau berwirausaha nih, tapi dia tuh hanya sekedar melihat kayak orang-orang, nih orang keren ya usahanya kayak gini, kayaknya kalau gua dagang kayak gini atau gua usaha kayak gini ini bakalan oke juga, tapi dia tuh nggak ada keresahan kayak gua harus bantu orang rumah, gua kalau misalkan bisa berwirausaha, mungkin gua bisa bantu orang lebih banyak gitu, karena gua melihat orang-orang di sekitar gue ini kayaknya harus dibantu dan gua merasa capable untuk bantu orang-orang itu. Jadi kalau menurut saya semua itu balik lagi ke diri sendiri. Ketika itu ada keresahan, ada keinginan, dan dia gerak, insya Allah jadi sih. Intinya jangan takut memulai ya, jangan takut memulai ya, walaupun kita ada kegagalan lah. Nah, terus kalau selama ikut bootcamp nih, ada nggak sosok mentor atau teman yang paling menginspirasi Akang? Kenapa sosok itu berkesan banget buat Akang gitu? Ada, namanya Kang Fauzi. Fauzi itu salah satu investor di bootcamp. Jadi dia masih orang tua mahasiswa. Saya suka dengan cara tenangnya berpikir beliau gitu ya, karena yang saya lihat untuk beberapa orang yang atau channelnya Kang Fauzi gitu ya, yang kenal sama Kang Fauzi, saya melihat orang ini tuh tenang banget gitu loh dalam berbisnis dan dalam mengambil keputusan. Dia tuh tenang banget ketika ada masalah, dia bisa tenang banget gitu dan relax. Dan yang paling saya suka adalah
menomorsatukan pegawai. Menomorsatukan pegawai. Sejahterakan dulu pegawainya, jangan terlalu banyak nuntut tentang pekerjaan, tapi kamu juga harus perhatikan pegawai kamu. Oke. Gitu, berarti pegawai-pegawai itu sering diajak main gitu ya, kayak bisa dibilang seperti itu, dan terutama dalam melakukan pekerjaan, ya? terutama dalam operasional pekerjaan ini itu harus diperhatikan gitu. Mulai gitu. Dari kesehatannya, pola makannya, pola makannya, tidur, istirahat dan sebagainya itu harus diperhatikan. Itu dia, setuju. Itu yang. Terus bootcamp Vapet itu libur hari apa sih? Sabtu, Minggu? Kalau libur tenang aja, kita buka setiap hari. Buka dari setiap hari. Senin sampai Minggu sampai jamnya kita dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Hari, dan kalau misalkan libur ya enggak ada. Keren banget. Libur kita cuma tanggal-tanggal penting aja guys. Tanggal penting ya. Fitri, Idul Adha dan Nataru. Apakah kita libur? Ya jangan. Kalian datang ke kita. Oke. Terus Kang, kalau ngomongin soal inovasi nih, sekarang kan dunia bisnis terus berubah. Dari pengalaman Akang sendiri, gimana caranya itu bisa terus adaptif dan kreatif di tengah perubahan itu? Kalau misalkan adaptif di di dunia bisnis yang terhitungnya cepat ya kan? Mungkin karena menurut saya yang viral banyak, tapi kenapa kita nggak bikin bootcamp ini jadi Sate Maranggi yang maybe let's say legend di Jatinangor gitu loh. Itu sih gimana cara saya adaptasinya ya. Saya bisa istilahnya ambil poin-poin yang sekiranya masih masuk ketika dijalankan di bootcamp. Jangan sampai perubahan-perubahan atau hal yang seharusnya saya tidak adaptasikan ya justru malah saya ambil. Itu takutnya kan jadi merusak bootcampnya juga. Oke, gitu, paham. Terus Kang, dalam bootcamp Vapet sendiri pasti ada banyak insight baru yang akan dapat kan. Nah, kalau disuruh milih satu pelajaran yang paling berharga yang akan pengen semua peserta, semua audiens tuh ingat terus, ada gak kayak berbagi pelajaran gitu? Satu aja yang penting. Satu pelajaran paling penting selama di bootcamp. Yang tenang yang menang. Yang tenang yang menang intinya. Oke, dan mungkin terakhir banget nih Kang ya. Setelah semua pengalaman, tantangan, dan pelajaran yang Akang dapat dari bootcamp, apa arti wirausaha buat Akang secara pribadi sekarang? Wirausaha secara pribadi gitu ya, atau menjadi seorang pengusaha gitu ya. Kalau menurut saya, yang saya dapat sampai sekarang ya tadi sebenarnya yang tenang yang menang itu ya untuk menjadi seorang pengusaha menurut saya. Dan arti sesungguhnya pengusaha ya saya sebenarnya belum berani menyampaikan arti sesungguhnya itu apa. Kalau menurut saya, karena jujur saya baru 1 tahun dalam berusaha, jadi istilahnya masih anak kemarin sore lah ya. Tapi saya juga menganggap kalau menjadi seorang wirausaha itu bisa bantu banyak orang, bisa bantu orang-orang sekitar kalian. Dan yang terutama kalau kata Nabi ya berwirausahalah kalian. Ya, bahkan Nabi pun sendiri dia juga berwisata kan, beternak. Setuju. Oke, keren banget nih Kang ya. Bener-bener banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang bisa kita dapat nih teman-teman dari Akang Fauzan hari ini. Nah, makasih banyak ya Kang udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita di Ayas Podcast. Sama-sama. Dan buat iPod friends yang udah dengerin sampai akhir, semoga obrolan kali ini tuh bisa jadi semangat baru buat kalian semua yang lagi pengen mulai langkah pertama di dunia kewirausahaan. Jangan lupa buat terus pantangin episode-episode berikutnya dari Ayas Podcast. Aku Muhammad Diafaras, izin pamit. Dadah. Terima kasih ya Kang. Sama-sama Kang Faras, terima kasih juga atas undangannya.